Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wa muslimat azakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menunaikan salat berjamaah yang dilanjutkan dengan mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Islam. Yang akan kita kaji adalah terkait samarat, buah manis berittiba kepada sunnah. Dan sunnah yang dimaksud adalah al-hadyu alladhi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah yang dimaksud yakni petunjuk Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya. Karena sunnah itu ada dua makna, ada makna yang umum dan ada sunnah dengan makna yang khusus. Sunnah dengan makna umum ya petunjuk Nabi, Islam yang hak, syariat yang Allah syariatkan dari agama ini, baik masalah akidah ataupun masalah-masalah ibadah. Itu sunnah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari mengatakan, i'lamu anna sunnata hiya al-islam wal islam huwa sunnah la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya yang namanya sunnah itu ya Islam, dan Islam itu ya sunnah, dan tidak akan tegak salah satunya kecuali harus dengan keduanya. Artinya seorang muslim tidak akan benar dalam berislam kecuali dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Namun di sana ada makna-makna sunnah yang lain yang dikenal di dalam disiplin ilmu keislaman, yaitu sunnah dengan makna yang khusus, yaitu dibagi ke dalam 4 bagian. Sunnah dengan makna yang khusus ini, yaitu sunnah indal fuqaha, sunnah indal usuliyin, sunnah indal muhaddithin, dan sunnah inda ulama'il mu'taqad. Jadi arti sunnah kalau makna khusus jadi sunnah menurut ulama fikih. Beda makna sunnah menurut ulama ahli hadis, dan beda pula istilah sunnah menurut ulama akidah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau ada orang mengatakan kata-kata sunnah ini wajib dipahami sunnah dalam tinjauan apa dulu maknanya. Seperti orang mengatakan sholat duha sunnah, ini maksudnya apa? Apakah sunnah menurut ulama fikih atau menurut ulama usul, yaitu perintah agama yang tidak harus dilakukan maknanya, ma'amara bihi syari la ala wajib ilzam, salat duha ini, atau menurut ulama fikih yang bermakna ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa lam yu'aqabu tarikuhu, yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Apa itu maknanya? Atau mungkin dengan makna menurut ulama ahli hadis, sunnahnya itu hadis maknanya. Maka ada istilah sekarang, misalnya kita mendengar jenggot sunnah, salat duha sunnah, ini maknanya beda jemaah. Jenggot sunnah itu maksudnya jenggot itu adalah petunjuk Nabi, ya, bagian dari agama syariat Islam. Adapun hukum fikihnya jenggot itu wajib, hukum fikihnya. Nah, maka dibedakan istilah sunnah menurut fuqaha, sunnah menurut ulama usuliyin, sunnah menurut ulama ahli hadis. Seperti kita mengenal istilah sunnah yang sahih, maknanya hadis yang sahih. Yang itu istilah dalam ilmu hadis atau ulama al-muhaditsin. Itu sunnah artinya apa? Yang muradif lil hadis. Yaitu sunnah artinya nama lain dari hadis menurut ulama al-hadis. Apa artinya? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatan kana aw khalqiyah. Ini apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya atau perbuatannya
atau persetujuan Nabi atas perkataan atau perbuatan para sahabat, atau sifat beliau, itu sunnah. Baik sifat yang bersifat khuluqiyah atau sifat khalqiyah. Sifat khuluq yakni akhlak Nabi, atau khalqiyah yakni fisik Nabi. Jadi kita dalam ittiba kepada sunnah ini adalah ittiba, dan akan kita jelaskan yang dimaksud kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah kalau dalam makna yang khusus ada 4 tinjauan. Sunnah menurut ulama ahli hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul. Yang sunnah menurut ulama usul ini dikenal ada istilah 5 hukum taklifi. Ada wajib, ada di bawahnya wajib yaitu sunnah, atau istilah lainnya mustahab. Istilah lainnya mandub. Istilah lainnya lagi apa? Sunnah, mustahab, mandub. Istilah lainnya apa lagi? Nafilah. Istilah lainnya ada lagi tatawwu'. Artinya ini hukum taklif, yakni perintah agama namun tidak harus dilakukan, karena yang harus dilakukan namanya wajib. Ma amara bihi syari' ala wajhi ilzam, ini namanya wajib. Berarti antara wajib dan sunnah menurut ulama usul ini adalah sama-sama perintah. Nah, ada lagi larangan jemaah. Larangan itu ada haram, ada makruh. Larangan ya haram, ada makruh. Haram itu apa yang dilarang oleh agama ini. Ma naha anhu syari' ala wajhi ilzam. Apa yang dilarang oleh agama dalam bentuk harus. Harus apa? Harus dilakukan atau ditinggalkan? Haram harus ditinggalkan. Adapun makruh sama-sama larangan namun tidak harus. Ma naha anhu syari' la ala wajhi ilzam. Setiap apa yang dilarang oleh agama namun tidak harus dilakukan. Berarti antara haram dan makruh sama-sama larangan. Namun bedanya harus dan tidak harus ditinggalkan. Wajib dengan sunnah sama-sama perintah. Namun bedanya harus dan tidak harusnya dilakukan. Nah, ada yang bukan perintah dan bukan larangan. Tidak ada kaitan dengan perintah, tidak ada kaitan dengan larangan. Namanya mubah atau halal atau mubah. Kalau wajib itu kan sholat 5 waktu. Kalau sunnah itu sholat duha contohnya. Kalau haram ya berzina. Kalau makruh ya contohnya makan sesuatu yang bau. Kalau mengganggu haram. Kalau enggak mengganggu bau gitu saja makan makruh. Minum sambil berdiri atau yang lain-lain. Adapun mubah, enggak ada perintah, enggak ada larangan. Apa contohnya? Makan soto Madura. Apa hukum makan soto Madura? Jangan ngomong wajib. Kalau apa hukum makan? Kalau makan wajib, karena kalau tidak makan mati. Tapi makan soto, siapa yang perintah makan soto? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada hurimat alaikum soto Madura, diharamkan kalian makan soto Madura. Tidak ada dalilnya. Tidak ada juga perintah uhilat lakum, tidak ada. Maka jemaah, perkara yang dilarang oleh Allah itu yang dirinci sedikit saja dibanding dengan yang dibiarkannya. Berarti hukum asalnya adalah halal. Maka dalam kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh hatta yatadallil ala tahrimiha, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Maka yang melarang-larang dalam urusan dunia itu yang harus ditanya dalil. Adapun yang menghalal-halalkan dalam urusan-urusan dunia jangan ditanya dalil, karena hukum asalnya apa? Halal. Masalah dunia hukum asalnya halal. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dalam surah Al-Baqarah. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja. Berarti apa saja ini umum jemaah. Apa saja hukum asalnya halal untuk kalian. Namun nanti datang rincian haramnya, yang dilarangnya. Maka orang yang mengharamkan babi itu yang ditanya dalil. Yang menghalalkan babi tanya dalil tidak? Tidak boleh tanya dalil yang menghalalkan babi, karena babi hukum asalnya apa? Masalah dunia ini
hukum asalnya halal. Baru kemudian ada tidak larangannya, kalau ada berarti babi haram. Yang mengharam-haramkan rokok jangan tanya dalil. Yang mengatakan rokok halal jangan ditanya dalil, karena hukum asalnya rokok apa? Halal, urusan keduniaan. Sebaliknya urusan ibadah jemaah, sebaliknya urusan ibadah itu yang melarang-larang ibadah jangan ditanya dalil, yang melarang-larang. Karena hukum asal ibadah adalah al-mamnu wal hadar hatta yati dalil ala tashri'iha. Hukum asal ibadah haram, terlarang, karena ibadah itu perkara gaib. Bagaimana seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah, tata caranya itu gaib. Harus wahyu yang bicaranya, bukan akal, bukan reka-reka kita, tapi harus wahyu. Maka yang mengadakan ibadah itu yang harus mendatangkan dalil. Yang mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh, sholat ini nggak boleh, zikir ini nggak boleh, baca ini nggak boleh, baca itu, jangan ditanya dalilnya. Yang mengatakan nggak boleh karena hukum asal ibadah apa cuma terlarang, sehingga datang dalil yang memerintahkannya. Ini kaidah yang sangat penting, termasuk dalam masalah muamalah. Al aslu bil muamalat al-hil wal ibahatu illa bidalil. Hukum asal muamalah bertransaksi, hukum asalnya halal. Yang mengatakan jual beli ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu harus yang dia mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya halal, boleh, sehingga datang dalil, yakni yang melarangnya. Nah ini hukum taklif yang 5 ini masuk di dalamnya kata sunnah. Ini menurut ulama usul. Ada lagi ikhwan, sunnah itu ditinjau oleh ulama akidah. Sehingga buku-buku akidah dulu namanya as-sunnah. Seperti karya Imam Ahmad namanya kitab Ushul Sunnah, karya Imam Al-Barbahari namanya kitab Syarh Sunnah. Semua buku-buku akidah namanya sunnah. Ini maknanya apa? Akidah maknanya. Jadi sunnah kalau yang diungkapkan itu oleh ulama-ulama akidah zaman salaf dahulu, maknanya sebuah ungkapan yang menunjukkan lurusnya akidah seseorang. Jadi si fulan di atas sunnah, maknanya si fulan di atas akidah yang benar, atau dia akidah yang menyimpang. Kalau dikatakan si fulan ala sunnah, ini si fulan di atas sunnah, akidahnya lurus. Makanya kata Imam bin Rajab, as-sunnah hiya ibaratun amma salima min asy-syubuhati fil i'tiqadat. Sunnah artinya sebuah ungkapan untuk menunjukkan terbebasnya seseorang dalam akidah dari syubhat, dari penyimpangan. Ini orang yang di atas sunnah, akidahnya mananya lurus akidahnya. Sehingga ada istilah akidahnya ahlu sunnah. Dan seorang muslim haram bermadhab dalam masalah akidah. Jadi tidak boleh dalam akidah seorang muslim memilih, saya mau akidahnya akidah Maturidiyah, saya mau akidahnya Kulabiyah, saya mau akidahnya Mu'tazilah, saya mau akidahnya Khawarij, saya mau akidahnya Syiah. Tak boleh dalam akidah. La ta'adudiyah fi masalatil i'tiqad wal tauhid. Tidak boleh adanya ta'addud. Ta'adudiyah yakni beraneka ragamnya di dalam masail aqaid, masalah akidah. Adapun dalam fikih luas masalah fikih, monggo. Silakan bermadhab, mau Syafi'i monggo, mau Hambali dalam fikih. Namun tetap jangan berfanatik dalam madhab, walaupun itu dalam masalah fikih yang dibolehkan. Menjadikan madhab fikih sebagai din, sebagai agama. Maknanya yakni menjadikan madhab fikih sebagai agama itu bagaimana? Yakni benar salah pokoknya saya Syafi'i pokoknya. Pokoknya tidak ada dalil, nggak ada dalil, pokoknya Syafi'i atau Hambali. Dan itu ada jemaah sampai sekarang. Kalau antum di ngobrol-ngobrol dengan saudara kita yang dari Pakistan, itu mereka cerita kalau mau nikahkan anaknya itu, orang tua itu yang nanya bukan apa-apa, yang pertama tanya madhabnya apa. Kalau bukan Hanafi, karena semua masyarakat sana madhabnya Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau madhabnya ngomong Syafi'i itu langsung ditolak, tidak boleh kawin. Jadi kawin di sana harus pindah madhab dulu. Antum Syafi'i ini kalau mau kawin sama orang India harus madhabnya Hanafi. Sampai itu. Padahal Syafi'i mengatakan apa jemaah? Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala ana man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahilu
an yada'ha liqauli ahadin minan nas. Sepakat ulama Islam bahwa kalau sudah datang hadis yang sahih dari Rasulullah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut, meninggalkan sunnah tersebut demi perkataan seseorang, demi perkataan mazhab. Kan banyak sekarang hadis sahih ditolak karena bertolak belakang dengan mazhab. Misalnya hadis tentang Rasul cium Aisyah atau Rasul SAW menyentuh Aisyah ketika sholat. Ditolak hadis itu karena dalam mazhabnya sentuh laki perempuan walaupun suami istri tetap batal wudu, batal sholatnya, batal wudu. Jadi hadis sahih ditolak. Kalaupun mau diterima hadis tersebut, katanya apa? Hadis Nabi mencolek Aisyah yang sedang tidur di hadapannya beliau ketika tahajud. Kemudian Aisyah menekuk kakinya ketika Rasul sujud. Lalu ketika Rasul SAW bangkit, Aisyah menselonjorkan lagi kakinya. Maka dipahaminya katanya itu Rasulullah memegang Aisyah itu pakai sarung tangan. Bisa jadi pakai sarung tangan, bisa jadi. Lalu saya jawab, kalau bisa jadi pakai sarung tangan, bisa jadi tidak pakai sarung tangan. Nah, kalau pendalilan dengan model seperti ini bisa jadi, kata para ulama, idza waradatil ihtimalat batalatil istidlal. Kalau datang ihtimalat, kemungkinan bisa jadi, maka batal pendalilan. Bahkan hukum asal manusia itu pakai sarung tangan atau tidak hukum asalnya. Tidak. Manusia hukum asal dalam kehidupan sehari-hari pakai sarung tangan atau tidak? Tidak. Nabi cium Aisyah, salah seorang istri dan riwayat Aisyah yang disebutkan. Lalu beliau sholat walam yatawaddo dan tidak berwudu lagi. Ini Nabi mencium, apakah mencium juga pakai penghalang gini? Karena takut batal, maka jemaah pendapat yang kuat dalam masalah ini sehingga tidak boleh berpandangan di dalam mazhab. Adapun dalam akidah haram mutlak. Karena akidah ahli sunnah satu-satunya akidah yang sahih, itulah akidahnya Rasul dan para sahabat. Setiap muslim wajib berakidah ahli sunnah. Karena makna bukan ahli sunnah berarti ahli bid'ah. Jadi akidahnya ahli bid'ah. Maka selain akidah ahli sunnah dan ahli bid'ah, kesesatan, penyimpangan, maka jamaah yang dimaksud dengan madhab Mu'tazilah, madhab Asy'ariyah, madhab Maturidiyah, madhab Kulabiyah, semua yang disebutkan Mu'tazilah, Qadariyah, ini madhab akidah. Tidak boleh bermadhab dalam akidah. La ta'adudiyah fi masail al-i'tiqad wa tauhid. Tidak boleh bermadhab, yakni memilih madhab dalam masalah-masalah akidah. Baik jemaah, itulah diantara makna sunnah. Dan sunnah yang dimaksud apa jemaah? Yang akan kita kaji ini adalah sunnah bermakna ini petunjuk Nabi dan para sahabat. Sunnah bermakna yakni syariat Islam ini, yakni Islam yang hak, Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang Nabi SAW mengatakan ketika terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, dan perselisihan yang dimaksud perselisihan dalam masalah i'tiqad. Kenapa disimpulkan perpecahan yang dimaksud dalam masalah akidah? Karena perselisihan di zaman para sahabat terjadi kalau dalam masalah-masalah sifatnya furu'iyah, bukan masalah-masalah pokok agama. Dan itu tidak tercela. Perselisihan yang terjadi dalam masalah-masalah ijtihadiyah terjadi di zaman para sahabat. Dan tidak pernah para sahabat berpecah belah, berselisih dalam masalah akidah. Semua akidah mereka satu. Adapun sahabat berselisih, beda pendapat, biasa kata di kalangan mereka para as-salaf. Maka yang dimaksud dengan Nabi memberikan solusi ketika terjadi perselisihan, itu perselisihan dalam pokok-pokok agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup nanti sepeninggalku, dan ini bukti sebagai mukjizat dari Nabi, ternyata bukti apa yang disampaikan Nabi terjadi setelah beliau wafat. Umat Islam berpecah belah dalam masalah akidahnya, dalam masalah agamanya. Kata Nabi, kalian akan mendapati ikhtilafan, perselisihan bukan sedikit, tapi katsira, yang banyak.
Lalu Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi kata Nabi, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah. Kata para ulama, khalifah ini adalah para penghulu sahabat. Jadi sahabat secara umum, namun mereka para penghulu yang kita harus ikuti adalah khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka kalau ada orang Islam sekarang kita ini membukukan Quran, itu sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Karena yang pertama kali membukukan Quran adalah Abu Bakar, kemudian disempurnakan oleh Utsman bin Affan, dan para sahabat semuanya sepakat. Berarti membukukan Quran bukan bid'ah tapi sunnah Nabi. Karena Nabi perintahkan kita ittiba kepada Abu Bakar. Termasuk adzan. Barangkali ada orang yang adzan Jumat 2 kali. Zaman Rasul enggak ada. Tapi Utsman yang pertama kali melakukan, dan sepakat semua sahabat terdiam atas setuju atas perbuatan Utsman, maka Utsman khalifah yang wajib kita untuk ittiba kepadanya. Yani adzan 2 kali sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasul atas perintah Rasul untuk ittiba kepada Utsman. Utsman. Makanya jemaah kita ahli sunnah meyakini bahwa kalau kaul sahabat bukanlah hujjah. Perkataan semata-mata seorang sahabat bukan hujjah, tapi ijma'nya mereka ini merupakan hujjah. Sepakatan para sahabat. Maka khalifah itu Abu Bakar, sepakat para sahabat. Maka mengatakan Abu Bakar tidak layak jadi khalifah, ini menyelisih ijma'. Dan orang yang menyelisih ijma' itu sesat konsekuensinya. Beda dengan menyelisihi mayoritas, menyelisihi jumhur. Itu tidak harus sesat, tapi menyelisih ijma, menyelisih hujjah, maka itu sesat. Seperti orang-orang Syiah mengatakan yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Demikian pula para jamaah sekalian, contoh perkataan sahabat bukan hujjah adalah perkataan Ibnu Umar. Ketika beliau ihram, ketika umrah ihram, beliau mengatakan jenggot itu digenggam begini lalu digunting. Jadi boleh memotong jenggot dengan satu genggaman lebih begini. Itu kaul dan tidak diterima oleh para ulama atau para sahabat yang lain yang tidak sepakat. Maka perkataan Ibnu Umar bukanlah hujjah. Maka kembalikan kepada sabda Nabi, tidak bolehnya memotong jenggot, tidak bolehnya mencukur jenggot. Ya. Demikian diantara kaidah. Kemudian pembahasan kita insyaallah tentang apa itu samarat, buah berkahnya seorang muslim dalam beragama ini ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah, anna fi ittiba'i sunnah wa luzumiha tahsil al-mahabbah wal maghfirah min Allah. Orang yang ittiba kepada sunnah, maknanya ini mengikuti petunjuk Nabi dalam beragama ini. Kita katakan dalam beragama cuma. Karena ittiba kepada Nabi itu para ulama membagi. Ittiba kepada Nabi itu membagi. Ada ittiba yang memang haram kita ittiba. Itu dalam hal yang menjadi kekhususan beliau. Seperti nikah lebih dari 4 orang istri. Apakah antum mengatakan ini sunnah sehingga antum kawin 6 orang istri? Lah, ini khususiyah Nabi. Makanya para ulama membagi ittiba kepada Nabi itu ada 3 macam bentuk ittiba. Yang pertama ittiba dalam perbuatan-perbuatan Nabi yang bersifat jibilli, tabiat. Nabi memiliki tabiat sebagai manusia. Nah di sini para jamaah dirinci, ada yang harus kita ikuti kalau ada dalilnya. Yang tidak ada dalil berarti tidak harus kita mengikuti. Contohnya Nabi rambutnya panjang. Nabi rambutnya panjang nih jibilli, beliau sebagai seorang manusia. Orang Arab saat itu rambutnya demikian. Hatta Abu Jahal, Nabi Muhammad sama. Orang Arab tabiat saat itu rambutnya demikian. Termasuk beliau pakai pakaian, misalnya pakai imamah. Imamah itu serban yang dililitkan. Itu jibilli, kebiasaan orang Arab demikian. Dan kita mensikapi tabiat Nabi bersifat jibilli ini dilihat kalau ada dalil perintah kita ikut. Seperti jenggot. Jenggot Nabi panjang. Mana bedanya antara jenggot panjang dengan rambut Nabi yang panjang? Kalau jenggot ada perintahnya, tapi rambut panjang tidak ada perintahnya. Maka rambut panjang tidak harus kita ikuti. Tapi jenggotnya Nabi yang panjang, membiarkannya Nabi jenggot itu dipelihara, maka itu yang harus kita ikuti.
Masalah tidur, makan itu urusan jibili jemaah. Tabiat. Maka kita tidak ikuti kecuali yang ada dalilnya. Nabi makan kurma, kita makan Indomie misalnya, tidak masalah. Nabi kurma, kita Indomie. Tapi ketika Nabi perintahkan makan tangan kanan, tidur lambung sebelah kanan, ini beda lagi. Itu bagian dari cara-cara sunnah. Pakaian pun silakan pakaian apapun, mau pakai gamis, pakai jubah, namun ada batasan, tidak boleh isbal. Itu yang kita ikutinya. Tapi hukum asal Jibril enggak itu. Jelas semuanya. Yang kedua jemaah sekalian, perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya khususiyah beliau. Seperti khususiyah dalam masalah ibadah. Misalnya kalau bagi Nabi Muhammad sholat tahajud itu wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Makan harta zakat yang wajib bagi Nabi Muhammad haram, tapi bagi kita tidak. Itu khususnya beliau. Dalam hal menikah, urusan-urusan menikah keduniaan, bagi Nabi Muhammad halal lebih dari 4 orang istri, tapi kita dibatasi 4 orang istri. Di antara lagi dalam cara pengobatan jemaah. Rasulullah SAW ketika di perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata. Di saat itu Nabi mengatakan, "La utiyana hadhihi rayatan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu." Aku akan berikan bendera ini besok kepada orang, bendera panglima sebagai kepala pasukan, akan berikan besok ini kepada orang rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Yani Allah dan Rasulnya cinta dia, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya para sahabat rebutan jemaah, karena jabatan, subhanallah, itu jabatan yang bukan karena jabatannya, tapi karena apanya? Karena dia dicintai oleh Allah. Ya, yuhibbuhullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya cinta dia. Dan sebaliknya dia pun cinta Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat semalam itu nggak bisa tidur, ingin besok itu dia diberi bendera oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Umar mengatakan, "Nahnu la nuhibbul imar illa hinaidin." Kami itu tidak suka yang namanya jabatan, tidak suka kami jabatan. Kecuali saat itu kami semua pada sibuk, semua pada ingin diberi jabatan oleh Rasulullah SAW. Sahabat paginya kumpul jemaah. Ternyata subhanallah yang Nabi tanya malah orang yang tidak ada. Kata Nabi, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Ali padahal sedang tidur. Kata para sahabat, ketika Nabi tanya, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Kata sahabat, "Dia tidur ya, selalu sakit mata dia." Kata Nabi, panggil. Nah, di sini menunjukkan kata para ulama, dan itu juga Nabi dari diambil dari sebuah hadis. Jadi bendera itu ternyata ketika Ali dipanggil, maka bendera dikasihkan kepada Ali, menunjukkan para jamaah. Orang padahal sudah ngumpul dari sejak pagi ingin dikasih bendera, yang ditanya malah yang tidak ada, malah sedang tidur. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? "Inna rizqa la yajuruhu hirsul haris." Bahwasanya rizki Allah itu tidak bisa dipercepat, ditarik rizki Allah itu dengan semangatnya orang yang semangat. Jadi kalau rizki jatahnya 1 juta, ya wis 1 juta. Masih sampai berangkat pagi sampai tidak sholat subuh, tetap saja dapat rizki itu. Maka jenengan dalam cari rizki, menjemput rizki, santai saja. Jangan terlalu keras keringat, banting tulang, berangkat pagi subuh sampai tidak sholat subuh. Pulang-pulang sore capek asar sampai dah sholat asar. Santai saja berangkat dari harus berangkat. Jam berapa masuk kantor? Biasa. Jam berapa dagang? Santai saja berangkat. Bismillah apa. Waktu sholat tutup tokonya. Sholat santai, biarkan ada orang yang mau borong dari bau-bau sana, dari luar pulau sana mau borong barang kita. Apa kata dia? Pak, saya mau borong ini 100 juta. Apa kata? Nanti sholat dulu, tutup. Jadi habis sholat orangnya hilang. Habis sholat orangnya hilang, tidak apa-apa. Hatta walaupun kita tidak sholat jamaah, itu memang bukan rezeki kita. Jadi antum jangan kecewa. Gara-gara sholat nih orang dari bau-bau hilang. Ya, itu bukan rezeki kita. Jangan antum kecewakan, juga antum bersyukur bisa sholat tepat pada waktunya. Dan ikhwan, wallahi, summa wallah, kaitan rezeki dengan sholat ini luar biasa. Allah berfirman di dalam surah Toha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah
wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Apa kata Allah? Perintahkan wahai Muhammad, ini kepada Rasul. Perintahkan wahai Muhammad keluargamu salat dan tingkatkan kesabaran ketika kau perintahkan mereka salat. Tingkatkan kesabaran ketika salat. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu. Kami justru yang memberi rezeki kepada kalian. Dan itu akibat yang baik bagi orang bertakwa. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, apa kata beliau? Perhatikan, Allah perintahkan salat, lalu Allah mengatakan rizki. Allah yang memberi rizki. Kata Imam Ibnu Katsir, idza aqamtas shalah ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib. Jika engkau menegakkan salat, jangan khawatir, rizki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang serius menjaga salatnya nih, apalagi kalau kata Imam Sa'id Al-Musayyib, apa kata beliau? Ma salaitu mundu 30 sana min warahi dhahri rijal. Aku tidak pernah salat selama 30 tahun di belakang punggungnya orang-orang. Jadi maknanya di mana dia salatnya jemaah? Di shaf depan. 30 tahun. Sementara kita tahiyatul akhir Imam mau salam baru datang masuk masjid. Karena lari, naudzubillah. Jadi orang yang menjaga sholat itu bukan sekedar sholat cuma. Bisa jadi orang sholat di masjid, namun tidak memperhatikan kapan waktu sholat. Padahal keberkahan itu ketika sholat dikumandangkan kita menghadiri rumah-rumah Allah. Jadi kaitan rezeki dengan sholat sangat berpengaruh. Nah, Ali jemaah sekalian, ketika ditanya kenapa ya Ali, kata Ali, saya sakit mata Rasulullah. Maka Rasul SAW mendoakan kesembuhan. Kemudian Nabi meludahinya mata Ali, diludahi sama Nabi SAW. Diludahi dan langsung sembuh seketika jemaah. Lah ini ikhwan, makanya kita dalam mempraktekkan hadis atau sunnah ini wajib berdasarkan pemahaman para sahabat. Kalau kita baca sekilas hadis ini langsung antum praktekkan. Nah, kalau ada saudari kita sakit mata, apakah antum mau ludahi dia? Praktek para sahabat tidak ada satupun jemaah yang meludahi saudara mereka karena sedang sakit mata. Maknanya ini menunjukkan adalah kepada khususiat Nabi dalam hal ini. Nabi air ludahnya barokah. Kalau antum air ludahnya bakteria. Nabi barokah. Air ludahnya, keringatnya, boleh keringat Nabi para jemaah diusapkan. Rambut Nabi asal betul-betul itu rambut Nabi. Bukan seperti kemarin ada artis yang dapat rambut ditangisinya. Betul tidak itu? Kalau masalah barokahnya rambut Nabi, na'am, kita berkeyakinan bahwa Nabi berkah dalam jasadnya, peninggalan-peninggalannya, apa yang dipakai oleh Nabi, pakaiannya, sandalnya, cincinnya, semuanya. Namun harus benar itu milik Nabi. Sementara ada rambut yang panjang 12 meter, ini rambut sahabat 12 meter, masa rambut 12 meter? Jadi di sini jemaah kekhususan Nabi. Maka yang ketiga, perbuatan Nabi yang sifatnya perbuatan at-ta'abudi, perbuatan ibadah. Ini mutlak kita wajib ittiba. Perbuatan Nabi berupa ibadah. Jadi perbuatan Nabi terbagi berapa? 3. Perbuatan bersifat tabiat manusia jibili, perbuatan bersifat kekhususan beliau, dan yang ketiga perbuatan bersifat ta'abudi, bersifat ta'abud. Baik. Jemaah sekalian, yang pertama, ittiba kepada sunnah mendatangkan kecintaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ketika antum menjalankan sunnah ini dalam beragama, dalam beribadah, jangan jauh-jauh, antum berjenggot saja, berjenggot. Dengan berjenggot itu mendatangkan kecintaan Allah, dengan berjenggot mendatangkan maghfirah Allah. Mana dasarnya? Di surah Ali Imran ayat 100, ayat 31 32 jemaah. Di surah Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada manusia, jika memang kalian cinta Allah, maka ittiba kepada sunnah, ittiba kepada aku, kepada Nabi. Yang kalau kalian ittiba kepada Nabi, apa yang didapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan yang paling penting itu bukan kita cinta Allah, jemaah.
Banyak orang ngaku, hatta Yahudi, Nasrani mengaku cinta Allah. Banyak orang ngaku cinta Rasul. Itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana Allah dan Rasul cinta kepada kita. Makanya para sahabat itu kalau sudah ada amalan dicintai Allah itu langsung. Apa ini aja? Hah? Baru satu loh sama. Semuanya 12. Baik, adzan dulu ya. Sudah itu dilanjut setelah adzan. Fadhil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Di poin pertama, bahwa ittiba kepada sunnah mendatangkan kecintaan kepada Allah, dan itu terkandung dalam surah Ali Imran ayat 31-32 di mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan tentang ayat ini ketika beliau menafsirkan ayat ini rahimahullah. Kata beliau, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyah. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini sebagai tolak ukur, barometer, sebagai penghukum atas setiap orang yang ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul, namun dalam beragama dia bukan di atas jalannya Muhammadiyah, yakni Nabi Muhammad.
fa innahu kadzibun fi da'wah, maka berarti pengakuannya dusta. Dusta, ngaku-ngaku saja cinta Allah. Makanya kata Imam Al-Hasan Basri tentang ayat ini, kata beliau, za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullah bihadhil ayat. Yani asbab nuzul ayat ini, banyak orang yang ngaku-ngaku cinta Nabi, ngaku-ngaku cinta Allah, maka Allah uji mereka yang ngaku cinta Allah, ngaku cinta Nabi, diuji dengan ayat ini. Kalau betul-betul ittiba kepada Nabi. Makanya kata para ulama, di antara mengatakan laisa sya'nu an tuhibb, tidak penting bagaimana kita mencintai, walakin sya'nu an tuhab, tapi yang penting itu bagaimana kita dicintai. Karena kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, gampang ngomong cinta Allah. Semua orang ngaku cinta Allah, semua orang ngaku cinta Rasul, tapi bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Rasul apa jemaah? Ittiba. Ittiba, dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, keberkahan buah manis seorang berada di atas sunnah dalam beragama begitu sunnah adalah anna fi ittiba'i sunnah wa luzumiha lahu ajrun katsir ma qalilil amal. Orang yang ittiba kepada sunnah dalam beribadah, dalam beragama secara umum, dia itu pahalanya besar namun atau padahal amal sedikit. Jadi orang yang sedikit amal namun ittiba sesuai dengan sunnah itu barokah jemaah, daripada banyak amal namun tidak dasari dengan sunnah, tidak dasari dengan ilmu. Sehingga kata Ibnu Mas'ud apa? Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Saya selalu teringat dengan perkataan Imam Nawawi. Jadi yang namanya ibadah tidak sesuai tuntunan sunnah berarti ibadah dengan cara bid'ah. Sementara jamaah bid'ah itu dalam bahasa selain perkara baru, bid'ah itu dalam bahasa artinya at-ta'ab wa kalal. Ta'ab, capek. Dan ternyata ada kolerasi arti secara bahasa dengan arti secara istilah, yaitu ibadah yang diada-adakan. Ternyata ibadah yang diada-adakan tidak tuntunan sunnah itu capek jemaah. Saya selalu teringat dengan ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi di dalam muqaddimah kitab Syarah Muhadzab, kitab besar fikih madhab Syafi'iyah. Imam Nawawi mengatakan tentang dua solat jemaah. Pertama itu solat raghaib, solat di malam Rajab, pertama di malam Jumat. Solat di malam Jumat di bulan Rajab. Malam Jumat pertama di bulan Rajab 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Dengan solat alfiyah, yaitu solat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, setiap rakaat membaca qulhu 10 kali. Maka dinamakan dengan alfiyah, yakni membaca qulhu berapa? Dalam 100 rakaat 1000 kali. Nah kata Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, wahatani solatani bid'atani munkarani qabihatani. Dua solat ini, itu solat raghaib dan solat alfiyah, dua solat yang bid'ah, yang munkar, qabihatani, yang jelek, buruk, yang tidak boleh dilakukan. Fala tagtar bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu. Subhanallah. Bahasanya Imam Nawawi kasar sekali. Kasar sekali beliau ini. Sampai ngomong, jangan tertipu dengan disebutkannya dua solat ini di kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu. Au bi ahaditsil madhkur, atau hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Jangan tertipu. Fa inna kulla dzalika batilun, karena semua hadis-hadisnya tentang masalah dua solat ini batil. Ini hadisnya itu palsu. Jemaah, orang yang salat capek tidak? Nah kita tahajud walaupun 3 rakaat, wallahi tahajud 3 rakaat, yani witir serakaat, salat lailnya 2 rakaat, 3 sudah barokah semua tahajud. Maka orang yang ittiba kepada sunnah, amalannya walaupun ringan, kecil, sedikit, tapi berkah dengan pahala yang besar. Di sini ada sebuah riwayat jemaah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Terakhir saya sampaikan hadis. Abu Sa'id menceritakan kharaja rajulan fi safar. Ada 2 orang lelaki dari kalangan sahabat sedang safar.
Fahadaratis salatu wa laysa ma'hum ma. Di tengah jalan dalam perjalanan itu datang waktu salat dan kedua orang ini tidak mendapati air. Maka fatayammama, mereka hanya tayamum sa'idan thayyiban dengan debu yang bersih yang suci, fasallaya, lalu keduanya salat. Tayamum karena tidak ada air. Dan tayamum itu sebabnya satu dari dua kemungkinan. Satu karena tidak ada air, yang kedua karena sakit. Badannya sakit sehingga kalau menggunakan air tidak bisa. Jadi airnya ada namun sakit. Maka saat sembuh berarti batal tayamumnya, harus dia berwudu. Yang dapat air berarti harus wudu dan batal tayamumnya. Itu kaidahnya. Nah, kemudian summa wajadal ma'a fil waqti. Lalu dua orang sahabat tadi selesai sholat mendapatkan air. Sahabat tadi. Akhirnya apa jemaah? Berselisihlah mereka. Berselisih. Fa'ada ahaduhum as-shalah wal wudu. Yang satu akhirnya apa? Harus mengulang sholat katanya karena ini ada air. Sementara tayamum batal kalau ada air. Maka mengulang dia wudu, mengulang sholat. Walam yu'idil akhar, sementara yang satu tidak mengulang. Kenapa? Ya tadi kan sudah sholat tayamum. Tadi kan nggak ada air. Sekarang ada air. Ya salah sendiri, airnya datangnya kenapa sekarang? Dia tidak ulang. Mungkin dia malah tidur, malah santai. Yang tadi mengulang wudu, mengulang sholat. Capek mana ya? Capek mana? Yang mengulang atau yang tidak mengulang? Ya tentu capek yang mengulang, letih yang mengulang. Akhirnya jemaah pulang mereka ke Madinah, dilaporkan kepada Rasul, diceritakan kisah. Ya, maka perhatikan sabda Nabi kepada sahabat yang tidak mengulang sholat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi lam yu'id. Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulang, kata Nabi apa? Asabta sunnata wa aja'atka sholatuh. Kata Nabi, subhanallah, istilah sunnah itu sudah diucapkan Nabi. Asabta sunnah, kamu tuh tidak mengulang sholat, itu sudah sesuai dengan sunnah. Sudah mencocoki sunnah kamu itu. Apa makna sunnah di sini? Petunjuk aku, petunjuk Rasul. Wa aja'atka sholatuka, dan sholatmu tayamum tadi sudah cukup, tidak usah diulang. Itu bagus, sudah sesuai dengan sunnah. Baik. Lalu apa kata Nabi kepada yang mengulang sholatnya? Kata Nabi, lakal ajru marrotain. Nah, kalau kamu yang mengulang, kamu dapat 2 pahala. Pertanyaannya, banyak mana jemaah? Yang 2 pahala itu atau yang tadi tidak mengulang sholatnya? Banyak mana pahalanya? Sesuai kaidah tadi. Beribadah sesuai sunnah itu apa? Ajrun katsir ma qalilil amal. Pahala banyak padahal amalnya sedikit. Cuman tadi sekali saja tidak ngulang. Namun pahalanya banyak. Berarti pahalanya orang yang tidak ngulang bukan 2 tapi lebih, bisa 1000, bisa 100.000 pahalanya karena mencocoki sunnahnya. Jadi yang benar itu yang tidak ngulang. Yang ngulang itu salah, maka pahala 2 itu, 1 pahala sholat tadi yang benar saat tayamum, yang kedua pahala salahnya dalam berijtihad. Salah ijtihad tetap dapat salah. Di situ menunjukkan berjamaah yang kita dapat faedah dari sini adalah orang kalau beribadah dasar dengan ilmu, dengan sunnah, berkah. Sedikit dia ibadah sesuai sunnah, berkah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimami sholat subuh. Kemudian istri beliau, ya, istri beliau di rumah berzikir, yang tidak ikut sholat bersama di masjid. Dan itu boleh, dan itu yang afdal bagi wanita, tidak sholat di masjid, tapi afdal bagi wanita sholat di rumah. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang, wahai para laki-laki, jangan kalian larang. Kalau wanita, istri-istri kalian minta izin ke masjid, jangan dilarang. Namun rumah-rumah mereka lebih afdal daripada masjid. Jadi sholat wanita di rumah lebih afdal. Berangkatlah Nabi. Lalu Nabi sholat subuh berjamaah, kemudian biasa beliau zikir, duduk bersama sahabat waktu duha, baru beliau pulang ke rumah. Nyampe di rumah, ternyata nih istri Nabi tadi masih dalam posisi berzikir. Maka Nabi tanya, ya,
Kata Nabi, mazilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha. Apakah kamu dari sejak tadi saya keluar, kamu masih di tempat sholat ini masih zikir? Kata istrinya, na'am, iya ya Rasulullah. Jadi artinya itu zikir kepanjangan. Sampai dari tadi enggak selesai. Kata Nabi, laqad qultu ba'daki arba kalimatin. Padahal tadi itu saya baca cuma 4 kalimat. Namun dibacanya 3 kali. 4 kalimat dibaca 3 kali. Yaitu membaca apa? 4 kalimat cuma. 4 kalimat itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqih 1. Wa ridha nafsihi 2. Wa zinata arsyihi wa midada kalimati 4 nih. Dibacanya berapa kali? 3 kali cuma. Kata Nabi, walaupun aku cuma baca 3 kali itu, lawuzinat bima qultu mundul yaum lawazanat hunna. Jika ditimbang dengan zikirmu tadi itu sepanjang hari, masih banyak punyaku, kata Nabi. Karena zikirnya Nabi pakai ilmu. Apa zikirnya Nabi? Coba bayangkan jemaah. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan memuji Allah. Berapa jumlahnya? Berapa jemaah? 1 juta? Lah, berapa? Sebanyak jumlah makhluknya. Jenengan masuk capek dikir 1 juta kali, sekala. Berapa yang Nabi sebutkan? Adada khalqihi. Subhanallah ya Allah berapa kali? Sebanyak jumlah makhluknya. Berapa jumlah makhluknya? Wa ridha nafsihi, sebanyak ridhonya Allah. Siapa yang bisa menghitung ridhonya Allah? Wa zinata arsyihi, seberat bobot timbangan arsy. Berapa beratnya arsy? Siapa yang sudah bisa menimbang arsy Allah? Dan arsy Allah makhluk yang paling berat bobot timbangannya. Kalau ditanya antum, makhluk apa yang paling berat bobot timbangannya? Nah, arsy. Makhluk apa yang paling besar? Jawabannya arsy. Arsy makhluk yang paling. Maka banyak doa-doa itu dikaitkan dengan arsy. Ya, doa-doa itu dikaitkan. Misalnya doa ketika ini kalau bisa dihafal ini, doa galau. Doa kalau kita sumpah pusing gak punya duit, itu ada doanya. Maka subhanallah jamaah doa itu subhanallah. Enggak usah lo jauh-jauh cari yang mana subhanallah. Nabi sudah ajarkan doa galau ada. Kata Ibnu Abbas, kana min du'ain Nabi indal karb. Di antara doa Nabi ketika dibaca saat Nabi galau. Saat Nabi mendapat kesulitan, pusing, maka bacanya apa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Hilang kesulitan jam. Nah, diakaitkan dengan arsy karena luar biasa mah. Lalu wa midada kalimatihi. Jadi sejumlah apa? Wa midada kalimatihi, jumlah yani kalamnya Allah Subhanahu. Maka ibadah yang didasari dengan dasar ilmu lebih berkah daripada ibadah yang kurang ilmu. Maka kata Nabi apa? Al-alim 'alal 'abid. Orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, mana yang afdal? Maksudnya jemaah, orang yang berilmu ibadahnya pas-pasan. Itu masih lebih baik daripada orang yang beribadah, ahli ibadah namun ilmunya sangat-sangat minim sehingga rentan jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada kesesatan wa iyadzubillah. Maka insya Allah ini diantara 2 poin, semuanya 12 ya, yang 10 lagi kapan-kapan. Ya, jadi bagaimana berkahnya seorang berada di atas sunnah. Dan satu hal yang saya sampaikan terkait virus corona. Sampai saat ini diantara sebab masih diteliti oleh tenaga ahli, oleh orang-orang ahli di bidangnya, itu sebabnya dari binatang asalnya, dari ular dan kelelawar. Jemaah. Dan ternyata dalam Islam jelas ular, kelelawar ini binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi berdasarkan sebuah kaidah. Yang ini diambil dari hadis, dari dalil. Kullu hewan umir bi qatlihi fa akluhu haram. Setiap binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka memakannya hukumnya haram. Termasuk ular, dan Nabi memerintahkan untuk membunuh ular. Termasuk toke itu Nabi perintahkan untuk dibunuh. Lalu ada lagi binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kullu hewan naha anhu rasul an qatlihi fa akluhu haram. Setiap binatang yang Nabi larang untuk dibunuh, binatang itu haram dikonsumsi, termasuk katak itu. Maka katak itu, kodok yang suike itu diharamkan bukan karena dia hidup di 2 alam. Mau hidup di 7 alam pun tidak masalah.
Namun haramnya kodok atau katak karena dia dilarang untuk dibunuh. Lah kalau konsekuensinya dilarang dibunuh berarti dilarang untuk dikonsumsi. Bagaimana kita akan makan kodok hidup-hidup? Mesti harus terbunuh kodok tersebut. Dan itu pernah di zaman Rasul ada tabib, sebuah orang yang suka mengobati, minta izin untuk kodok dijadikan pengobatan, jadi penyembuh. Maka Nabi melarang tetap untuk membunuhnya. Adapun kelelawar, apa kata Nabi? La taqtulul khuffash wa la taqtulud dibta fa inna naqiqaha tasbih. Jangan kalian membunuh kelelawar, jangan kalian membunuh kodok atau katak, karena katak suaranya itu adalah tasbih dia kepada Allah. Adapun kelelawar, kenapa? Sebab tidak boleh dibunuh di antara timbangan syariatnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelelawar, lama khariba Baitul Maqdis qala, ketika Baitul Maqdis dihancurkan orang-orang kafir, apa kata kelelawar? Dia meminta kepada Allah, ya Rabbi saridni 'alal bahr hatta ubriqahum. Ya Allah, berikan kuasa kepadaku lautan agar aku bisa tenggelamkan mereka semua yang menghancurkan Baitul Maqdis. Maka dia cinta kepada Baitul Maqdis. Maka kata Imam Al-Khattabi, kenapa binatang diharamkan dibunuh? Sebabnya bisa jadi satu dari dua kemungkinan. Satu, karena lihurmatihi ka bani Adam, karena kehormatannya dia mulia, sebagaimana kata mulia, tasbih dia. Sebagaimana juga kelelawar. Atau karena memang dagingnya berbahaya. Maka kita yakin jemaah, virus corona juga diantara asbabnya. Selain bisa jadi karena adab, karena setiap musibah imma untuk adab. Apalagi kepada orang-orang kufar, apalagi kepada orang-orang muslim yang zalim, maka musibah-musibah berupa adab. Namun adab kalau bagi muslim sekalipun tetap dia mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya jemaah? Yang namanya virus atau wabah-wabah yang membahayakan bagi umat Islam, ketika meninggal terkena virus-virus yang membahayakan bagi seorang muslim, kata Nabi, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit-penyakit menular seperti itu yang membahayakan ketika menimpa kepada seorang muslim, maka dia sebagai bentuk mati syahidnya seorang muslim. Jadi nikmat. Namun ya jangan diminta, ya Allah matikan virus corona. Jangan, tetap kita berlindung. Kita berlindung pada jamaah. Oleh karena itu, alhamdulillah dalam Islam makanan seperti itu tidak diharamkan. Jadi itu memang makanan yang buruk, yang sehingga diantara sampai sementara ya, itu diantara akibat timbulnya penyakit virus corona. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.